Seperti yang kita tahu bahwa ekosistem Apple itu kalau kita pakai iPhone, buat lo yang belum pernah pakai, ini gue sedikit cerita deh. Kalau lu pakai iPhone itu, lu mengalami keribetan seribet-ribetnya yang nggak pernah dialamin user Android, yang sangat lumrah dilakukan oleh HP-HP kentang Android, dan itu easy fucking to use it ya. But ya, ini sedikit cerita untuk iPhone yang paling mahal sekalipun. Oh ya, ini iPhone 14 Pro kedua gue, yang satu lagi udah dilindas ya kan. Kemarin lu nanya, bang kondisinya gimana ya? Kotaknya hancur, ini kotaknya belum hancur cuy. Karena gue beli dua ya kan. Kalau kita beli yang varian paling bagus sekalipun, iPhone terbaru, itu lebih nggak ngotak lagi. Cuman kabel-kabelan doang. Nah, so the problem is, kalau lu beli yang versi agak sebelum-sebelum yang udah dapet kabelnya doang, itu tetap aja lu dikasih adaptor juga ya. Contohnya kayak iPhone 11 ini gila sih. Gue sekarang lagi pakai iPhone 11 men. Parah sih. Ini iPhone 11 nih salah satu the most worth it-an iPhone di tahun 2022 men ya. Karena gue nyoba iOS 16 di iPhone ini enak ya. Dan gue coba bandingin sama iPhone 14 Pro, gue kayak anjir, gue nggak ngalamin perbedaan yang kayak gimana-gimana, kayak sama aja gitu, kayak hampir mirip sama iPhone 14 Pro gue. Nih, buat lo yang pengen nih iPhone 11 ya, linknya gue taruh di deskripsi. Anjir, konten berselip iklan. Enggak, serius. Nah, kalau lo beli iPhone itu, misalnya lo beli iPhone tuh yang udah full setan gitu, ada chargeran. Tapi lo nggak bisa melakukan hal yang sangat lumrah dilakukan oleh HP Android, yaitu, ya, lo colok headset handsfree-nya, ya kan, sambil ngecas. Nggak bisa sekarang. Ekosistem Apple beda, ya. Jadi ini di bawah cuman ada lubang buat chargingnya aja, dan which is itu, hello, di tahun sekarang lu mau denger musik, ya iya pakai wireless, tapi nggak semua itu kebutuhan pakai wireless. Contoh kayak pengen ngedit video, misalnya kayak gua masukin video, insert video ya kan, convert video di iPhone ini, kadang gue ngeditnya di iPhone bukan di iPad, bukan di laptop. Gue butuh banget headset sama mikrofon at the same time, tapi nggak bisa sambil ngecas, dan itu ribet banget. Nah, ini dia nih solusinya. Solusi buat menjadulkan, menghilangkan kejadulan, menghilangkan kekunoan teknologi Apple saat ini. Ya, apalagi kalau bukan ini. Ini bukan di endorse, nih gue iseng beli aja. Waktu gue jalan-jalan ke mall, oh ya ini by the way buat lo yang pengen nih barang, nanti gue kasih gratis, lo follow aja Instagram gue. Nanti kalau udah numpuk, gue bagi-bagiin gratis barang-barang bekas konten gue nih. Buat lo yang pengen gratis nih, gue taruh. Pokoknya lo follow aja di IG gue, di deskripsi keterangannya. Nah, ini si Kima Blacky yang satu ini nih, ini berguna banget buat iPhone gue, dan itu bisa banget dipakai buat menunjang kerjaan gue. Kalau buat menunjang kerjaan lu, gue nggak tahu ya, karena sebagian kerjaan gue kan ya freelance tipis-tipis lah gue ngedit ya kan. Gue bikin video YouTube hampir tiap hari. Nah, nggak semuanya itu gue ngedit harus di iPad sama di laptop gue. Terkadang gue ngedit di iPhone. Nah, kalau ngedit di iPhone tuh ribet. Kalau udah baterai habis, nggak bisa gue masukin suara muncung gue ini sambil rekaman gitu, nggak bisa men. Sambil ngecas gitu. Jadi ya agak ribet. Apalagi baterai iPhone itu nggak bisa kan bertahan seminggu. Misalnya gue lagi traveling seminggu ya di luar Jakarta, susah. Jadi harus ngecas sambil ngedit kadang. Nah, solusinya adalah kotak kecil yang satu ini bukan di endorse ya, ini benar-benar gue beli pakai duit sendiri waktu jalan-jalan ke mall gitu. Dan ya gue penasaran banget sama barang ini. Serius, gue sebelum bikin konten ini gak pernah nyoba. Jadi kita nyoba bareng-bareng ya, biar tahu bareng-bareng lah. Untuk dari packagingnya sendiri ini cukup wow, menurut gue cukup rapi, cukup niat lah. Ini si punya brand yang pengen ngejual barang nih, dia ngepackingnya itu di samping tuh ada poin-poin yang ditunjukkan, bisa ngecas, bisa sambil play music ya, sambil dengerin musik ya kan. Wah gila sih. 3 fitur ini yang di Apple ecosystem tuh susah sekali boy buat dilakukan. Tapi dengan barang ini, wah easy fucking to use it ya kan. Jadi yaudah langsung kita coba aja daripada babi bu bebo. Tapi sebelum itu gue buka dulu deh kotaknya. Nah, bagian dalamannya seperti ini, polosan, nggak ada instruction manualnya, nggak ada sama sekali. Ya buat apaan, lu tinggal colok ya kan. Jadi ya udah tinggal pakai aja gitu. Terus untuk masalah build quality, gimana ya, kalau ngomongin build quality ya, nggak bisa dibilang bagus banget enggak, jelek banget enggak. Ini menurut gue middle of lah ya.
so-so lah. Kalau bisa dibilang nih dari segi kerapihannya dan lain-lain ini bagus punya menurut gue. Tapi kalau build quality ya oke punya. Kalau menurut gue pegang kabelnya terus gue lihat-lihat bahan-bahan konektornya ya gila sih. Ini bukan barang murahan punya gitu. Ini kalau dilihat dari dekat tuh lu bisa lihat serapi ini ya, build dan mereka tuh rakitan mereka tuh serapi ini ya, goks lah, gue suka lah ya. Ya intinya untuk masalah kerapihan, packaging, build quality dan apapun yang lu lihat di sini menurut gue dari 1 sampai 10 skornya 9 lah. Cakep nih barang, cakep banget. Dan kalau dilihat dari dekat nih, lightningnya juga bukan kayak kabel-kabel KW gitu ya kan. Lu bisa nilai sendiri lah, dia nggak ada gap garis pemisah gitu. Dan kalau dipasang di iPhone bentukannya seperti ini, gila. Kayak ada silver gitu jadi HP gue ya kan. Jadi gimana gitu ngeliatnya. Agak ribet ya nih dangal-danggalan Apple ya gitulah ekosistemnya Apple kerak ya. Jadi kita sebagai user tuh harus sabar ya karena mereka tuh menciptakan innovation ya semua serba wireless ya kan. Emang guanya aja sih yang kuno harus pakai beginian. Enggak, tapi serius ya, enggak semuanya itu harus wireless ya kan. Karena balik lagi baterai iPhone itu nggak bisa diajak kompromi kalau semua serba wirelessan. So I'm gonna to use it for the longer time, but ya yaudah langsung kita coba aja. Ini kalau dipasang bentukannya seperti ini agak nggak terbiasa gua sama tampilannya ya kan. Tapi it's okay lah, itu lo bisa lihat sendiri. Udah terpasang dan ini sudah gue colokin dan sudah ngecas. Ya lo bisa lihat tuh anjas bentukannya seperti ini boy, gila sih. Jadi ribet banget ya hidup ya kan tuh lu bisa lihat. Ini kalau nggak ada alat ini men, kalau nggak ada benda ini nih barang iPhone ini jadi terlihat kuno men. Gara-gara barang sekecil ini iPhone jadi terlihat canggih ya kan. Tuh bisa lihat dia ngecas dan lu penasaran kan apakah berkurang daya ampere-nya? Gue juga nggak tahu kalau tanpa ini berapa ampere biasanya nih iPhone 11 gue bisa terima harusnya. Nah ini kalau dengan danggal-danggalan dengan kabel-kabelan yang tadi kita bahas, dia tembus di 1,4 ampere untuk pengecasannya. Jadi apakah itu bisa dibilang fast charging? Ya so-so. Ya jadi lebih cepat daripada standaran. Jadi ya fast chargingnya masih bisa, cuman kayaknya nggak maksimal sih, orang biasanya 2 amperan gitu kalau lagi habis banget baterai. Nah ini sekarang kita ngecas tanpa sambungan ya, tanpa danggal. Kira-kira tembus berapa ampere nih? Apakah ada pengurangan yang signifikan ketika dipakein dan tidak dipakai saat ngecas? Ya we will see lah. Tapi menurut gue pasti ada. Kenapa? Karena ada hambatannya, beda material ya kan. Dan ini dia hasilnya, resultnya kalau langsung dicolok ke iPhone 11 tanpa danggalan dia tembus di 1,9 ampere, ya 2 ampere lah. Jadi perbedaannya cukup signifikan. Apakah dipakein sambungan jadi lebih lama ngecasnya? Iya jawabannya. Tapi itu nggak salah karena di packingan ini nggak dibilang super fast charging ya. Support fast charging, super fast charging, fast chargingan nggak ada di sini dibilang. Jadi menurut gue nggak ada salahnya. Dan apakah ini worth it? Worth it man. Meskipun ngecasnya agak sedikit lebih lambat, cuman itu wajar karena banyak hambatan ya. Ini bahan-bahannya materialnya beda sama yang ada di dalam konektor iPhone-nya tersendiri. Tapi balik lagi, kalau buat penggunaan ini sangat berarti. Daripada nggak bisa ngecas sama sekali, mendingan bisa ngecas. Dan ini dia hasilnya ketika gue pakein headset, disambungin headset ternyata berkurang lagi arusnya jadi 1,3 ampere saja. Jadi makin lambat. Tapi it's okay. Ya, lu bisa lihat tuh. Ya, itu wajar karena arus yang dipakai di iPhone-nya juga. Jadi ya udah sih. Jadi kalau misalnya lu ngecas tanpa sambungan gini dan tanpa headset itu tembus di hampir 2 ampere, ya 2 amperan biasanya. Tapi kalau dipakein sambungan terus lu sambil dengar musik gitu atau sambil pakai mikrofon disambung-sambungin gitu, itu cuma tembus di 1,3 ampere. Jadi menurut lu gimana? Bagus sih menurut gue ini barang.